Iya. Disisihkan, dipilih-pilih. Kemudian yang masak seperti ini, terlalu masak ini untuk olahan. Nah, kalau gitu aku boleh lihat ya Bu ya proses pembuatannya Bu? Boleh. Ini kita bawa ya Bu? Ya. Yuk Bu. Ya, yuk. Belimbing masak yang kami bawa akan dibuat menjadi opak gambir oleh Ibu Binti. Cemilan khas dari kota Blitar ini dimodifikasi dengan tambahan buah belimbing. Pertama, kita kupas bersih belimbingnya. Buang bijinya, lalu potong menjadi beberapa bagian. Ibu Binti hanya mengolah buah belimbing yang afkir atau tidak untuk dijual. Tergolong afkir karena terlalu matang dan terdapat luka di daging buahnya. Ini kita rebus, Mbak. Nah, sekarang waktunya merebus potongan buah belimbing. Perebusan ini bertujuan untuk mencegah buah berubah warna menjadi coklat, karena akan berpengaruh pada warna opak gambir yang dihasilkan. Selama menunggu perebusan, saya dan Ibu Binti akan membuat adonan opak gambir dengan mencampurkan gula merah cair dan santan. Aduk dengan bantuan mixer ya. Selanjutnya, masukkan tepung terigu. Jangan lupa telur ayamnya agar opak gambir yang dihasilkan menjadi renyah. Mixer sampai semua bahan tercampur rata. Mudah kan? Wah, sepertinya rebusan belimbing sudah mendidih. Berarti sudah bisa diangkat. Dinginkan sebentar, baru deh lanjut ke tahap penghalusan. Nah, ini udah jadi ya Bu ya? Tinggal di blender. Haluskan belimbing menggunakan blender. Untuk adonan opak gambir 1 kg membutuhkan tambahan 4 buah belimbing. Komposisi ini pastinya pas untuk menghasilkan opak gambir yang enak dan renyah. Proses berikutnya, campurkan belimbing halus ke dalam adonan, lalu aduk kembali sampai merata. Ide Ibu Binti untuk mengolah belimbing afkir patut diacungi jempol. Dahulu, belimbing afkir hanya dibuang percuma. Berkat kreativitas Ibu Binti, belimbing afkir menjadi bernilai ekonomis. Ibu Binti membeli belimbing afkir Rp1.000 per kilogramnya. Lumayan kan untuk menambah penghasilan para petani belimbing daripada dibuang percuma. Jadi ini Bu adonannya Bu. Tahap selanjutnya pembuatan opak gambir adalah pencetakan adonan. Caranya dengan menuangkan sedikit demi sedikit adonan ke dalam wajan pencetak. Takarannya 1 sendok ya Bu. Berapa? Setelah matang, adonan langsung digulung. Jika terlambat menggulungnya, opak akan keras dan hancur. Rasanya enak banget, manis, gurih. Terus aroma belimbingnya tuh terasa dan kecium banget ya, enak nih Bu. Ada rasa-rasa belimbingnya nih opak gambirnya. Harga opak gambir dalam kemasan 250 gram cukup terjangkau. Hanya Rp15.000 saja. Tentunya bisa menjadi alternatif buah tangan yang unik dari Blitar. Kini, beragam olahan dari belimbing afkir telah berhasil Ibu Binti produksi. Ada keripik belimbing, manisan kering belimbing, dan pure belimbing. Olahan belimbing afkir cukup diminati. Ibu Binti memasarkannya dengan menitipkan ke beberapa toko oleh-oleh di Blitar. Banyak juga pembeli yang langsung datang ke rumahnya. Tak heran jika penjualan produk olahan belimbing Ibu Binti bisa mencapai ratusan kemasan setiap bulannya. Pak Imam Surani adalah perintis penanaman belimbing di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kesuksesannya menanam belimbing akhirnya memicu para petani lain untuk ikut menanam. Pak Imam melakukan pembibitan belimbing dengan cara okulasi.
yaitu dengan menempelkan mata tunas ke batang bawah. Mata tunas ini diambil dari pohon induk belimbing varietas unggul, sehingga akan diperoleh perbanyakan bibit belimbing yang baik. Bapak kenapa sih lebih memilih pembibitan ini dengan cara akulasi, Pak? Ya, jadi gini Mbak, kalau akulasi itu lebih hemat, lebih praktis. Pembibitan secara akulasi ini lebih banyak digunakan. Mata tunas satu, ini satu batang. Kalau nanti kita lewat grafting atau sambung, ini mata tunasnya boros Mbak. Grafting sambung ini mungkin ada 3-5 mata hanya satu batang. Lain lagi dengan cangkok. Cangkok itu juga sangat pemborosan mata tunas. Pak Imam Surani juga melakukan perbaikan kualitas belimbing dengan cara persilangan bunga. Hasilnya, Pak Imam sukses memperoleh turunan belimbing Karangsari F2 dan F3 dengan buah lebih besar dan sangat manis. Iya ya Pak ya, banyak yang nanam belimbing ya Pak ya? Di sini dijadikan tanaman wajib Mbak. Gimana sih awalnya Bapak memperkenalkan Pak kepada masyarakat untuk menanam belimbing ini Pak? Awalnya kita mulai dipercaya untuk menjadi ketua kelompok tani. Saya ingin memperdayakan warga masyarakat agar punya nilai tambah. Jadi kalau dibanding dengan tanaman yang lain, ini kan seperti mangga, rambutan. Ini panennya kan 1 tahun cuma sekali. Oh gitu Pak. Tapi kenapa Bapak memilih belimbing? Nah, Pak? kalau belimbing ini panen rayanya 1 tahun 4 kali. Oh. Imam merintis penanaman belimbing sejak tahun 1985. Semua bermula dari pemberian buah belimbing dari tetangga yang rasanya sangat manis. Imam lalu tergerak untuk menanamnya. Biji belimbing pemberian tetangganya tersebut lalu ia bibitkan. Selama 5 tahun, Imam melakukan pembibitan dan penanaman belimbing. Tahun 1990, Imam kemudian mulai membagi-bagikan bibit belimbing secara gratis kepada warga Karangsari yang berminat. Niat baik Imam ternyata tidak berjalan mulus. Banyak juga warga sekitar yang tidak mau menanam belimbing di pekarangan, walau diberi bibit belimbing cuma-cuma. Assalamualaikum, Pak Boyo. Waalaikumsalam, Pak Imam. Kersana apa? Oh. Nggih, niki ngaten Pak Boyo, kula bagi-bagi bibit belimbing, jenengan kula paringi bibit niki jenengan tanem. Lah, lho apa? Tanaman kula pun kathah nih, tanaman buah pun kathah, kembang-kembang, terus liyane niku jenggon belimbing pun mboten enten. Nggih, berarti jenengan mboten nampi nggih niki. Dengan sakne wong liyane. Nggih, nek ngaten kula domne teng kanca-kanca sanese. Imam untuk menghijaukan Karangsari dengan belimbing tidak pernah surut. Ia terus membibitkan belimbing dan membagi-bagikannya kepada siapa saja. Tak kurang sudah hampir 5.000 bibit belimbing yang ia bagikan kepada warga Karangsari. Kini, setelah 25 tahun berjalan, usaha Imam untuk memasyarakatkan penanaman belimbing membuahkan hasil yang nyata. Ada sekitar 25.000 batang pohon belimbing yang tumbuh subur menghijau di pekarangan rumah warga Karangsari. Semua berkat kerja keras Imam untuk penghijauan dan tambahan penghasilan warga. Nah, bagi yang tertarik bercocok tanam belimbing, yuk kita ikuti proses penanamannya. Pertama, kita membuat lubang tanam sedalam 60 cm. Beri pupuk organik agar tumbuh maksimal. Komposisi tanah galian dengan pupuk organik adalah 5:1. Selanjutnya, kembalikan tanah ke dalam lubang tanam. Jangan lupa, tanam bibit belimbingnya. Ya. Penanaman belimbing di Karangsari sampai sekarang masih terus dilakukan. Tidak hanya pekarangan rumah saja, lahan kosong atau sawah yang dulu ditanami padi pun kini dialihkan untuk tanaman belimbing. Nah Pak, ini setelah pemupukan organik nih Pak, ini apalagi nih selanjutnya Pak? Setelah kita menanam, ini 2 hari atau 3 hari sekali harus dilakukan penyiraman.
Nah, penyiraman ini setelah dilakukan, ditambah dengan pupuk kimia yang kandungannya NPK. Sisanya sih Pak? Blimbing Karangsari ini 1 tahun bisa panen 4 kali. Nah, 1 pohon yang kira-kira diperkirakan umur 7 sampai 10 tahun, ini sekali panen bisa menghasilkan 40 kilo sampai setengah kuintal, sampai 50 kilo. Wow, ternyata hasil panen dalam 1 tahun bisa mencapai 200 kilo atau 2 kuintal belimbing. Jika harga per kilo belimbing sekitar Rp7.000 saja, berarti setahun 1 pohon bisa menghasilkan Rp1.400.000. Itu baru 1 pohon loh. Padahal rata-rata warga Karangsari bisa menanam lebih dari 5 pohon belimbing, bahkan sampai puluhan pohon. Pak, bedanya belimbing Karangsari nih Pak sama belimbing di luar itu apa Pak? Di Karangsari ini sudah dikenal ada 3 varietas belimbing, yaitu ada F1, F2, F3. Jadi yang ini yang kita petik ini varietas yang F2. Nah ini kelebihannya kalau F2 ini buahnya besar, tapi belimbingannya tidak terlalu tebal. Wah, saya jadi penasaran dengan belimbing Karangsari varietas F3-nya. Belimbing Karangsari memang varietas unggul. Untuk buah varietas F1 dan F2 saja, beratnya bisa mencapai setengah kilogram. Nah, ini sepertinya belimbing Karangsari varietas F3 yang saya cari. Terbuka ya Pak? Ya, ini yang varietas F3. Wah, ini belum pernah nih ngelihat belimbing yang ukurannya sebesar ini nih. Warnanya juga terang banget nih, kuning banget. Wah Pak, ini kira-kira Pak kalau sebesar ini Pak, berapa timbangannya Pak? Jadi kalau varietas F3 ini Mbak, ini bisa mencapai 1 buah sampai 8 on lebih. Oh iya, belimbing manis mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi loh. Buah ini kaya akan vitamin A dan C. Tapi ingat, buah belimbing juga memiliki efek yang kurang baik bagi pengidap penyakit ginjal karena kandungan asam oksalatnya. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat belimbing sebaiknya dihindari bagi penderita diabetes. Pak, ngomong-ngomong dari tadi aku nggak lihat bijinya nih Pak. Kalau ini sebetulnya penanaman dari biji lalu dilakukan akulasi atau persilangan bunga. Maka di sini tidak nampak buahnya, bijinya. Memasarkan hasil panen belimbing Karangsari yang berlimpah awalnya tidak mudah. Pak Imam terpaksa menampung hasil panen warga karena belum memiliki pembeli. Sari yang berkualitas. Mengenai pemasarannya sendiri Pak, ini belimbing Karangsari udah sampai mana nih Pak? Pemasaran ini yang khusus untuk saya, ini supermarket se-Jawa yang mencukupi saya. Jadi kebutuhan di Surabaya itu 1 minggu 5 ton. Nah yang di Jakarta itu 15. Warga ditampung di beberapa pengepul di Kelurahan Karangsari. Belimbing disortir kembali, lalu dikemas dengan plastik baru agar tidak cepat membusuk. Manisnya bertanam belimbing membawa perubahan positif bagi warga Karangsari. Seperti yang dirasakan oleh Eko Wahyudiono, petani belimbing binaan Imam. Eko menjadi petani belimbing sejak tahun 1999. Sebanyak 50 pohon belimbing warisan orang tuanya ia rawat dengan baik. Sekali panen belimbing, Eko bisa mendapatkan uang Rp1.500.000. Nah Pak, gimana awal mulanya Bapak bisa terjun jadi petani belimbing ini Pak? Dulu saya udah pernah kerja keluar kota, lepas sekolah itu kan keluar kota, tapi di sana cuma gitu aja kita saya pulang. Saya lihat orang tua saya kok kayaknya sukses gitu loh. 4 anaknya itu kan SMA semua. Berkat belimbing ini akhirnya saya ikut-ikutan ya terus sampai sekarang ini. Usia Pak Imam sekarang sudah mencapai 76 tahun. Cita-citanya untuk membantu perekonomian warga lewat tanaman belimbing pun sudah tercapai. Walau begitu, Imam tetap bekerja, membagi-bagikan bibit belimbing dan teknik pemeliharaannya kepada siapa saja yang berminat.
heran jika Imam dipercaya menjabat sebagai ketua gabungan kelompok tani Margo Mulyo yang terdiri dari 4 kelompok tani dengan ratusan anggotanya. Berkat kegigihan dan keuletan Imam merintis penanaman belimbing Karangsari, berbagai penghargaan pun berhasil ia raih. Dan pada tahun 2013 lalu, belimbing Karangsari dinobatkan sebagai produk segar berdaya saing dalam acara Anugerah Produk Pertanian. Imam juga mendapatkan penghargaan ketahanan pangan di tahun 2010 di Istana Negara. Semenjak tahun 2007, di Kelurahan Karangsari berdiri agrowisata Blimbing. Tempat ini menjadi tujuan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar. Tak kurang dari 200 pengunjung datang ke agrowisata Blimbing Karangsari setiap minggunya. Pak Imam sendiri yang mengantarkan pengunjung dan memberikan penjelasan tentang tanaman belimbing. Hanya dengan tiket Rp10.000, pengunjung bisa langsung memetik buah belimbing dan mencicipinya di kebun. Enak, enak gue. Masih minta ini. Manis. Manis. Sejak 2 tahun lalu, Imam juga membangun klinik agrobis. Tempat ini akan ia jadikan sebagai sarana belajar para petani dan masyarakat. Banyaknya animo masyarakat dari luar kota yang ingin belajar budidaya belimbing Karangsari membuat Imam berinisiatif menyediakan tempat belajar bagi mereka. Ya, Imam ingin manisnya bertanam belimbing tidak hanya dirasakan oleh warga Karangsari saja, tapi juga masyarakat di daerah lain. Rencana Bapak, Pak, kedepannya apa lagi nih Pak yang ingin Bapak capai, Pak? Nah, insya Allah nanti dalam waktu cepat ini nanti akan kita sempurnakan sehingga nanti para petani yang ingin belajar magang di sini nanti bisa belajar dengan sempurna.